Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang pertama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata di Indonesia, yakni Bapak Dr. Asrijal MH, dan yang kami hormati semua teman-teman kelas yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami, yakni yang berjudul Wakaf dan Hibah dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia. Maka daripada itu, saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh saudara saya, yakni Febrian Nugroho, yang mana nanti kami akan mengulik tentang pembahasan wakaf dan hibah yang ada di Indonesia menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia. Maka daripada itu, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Febrian Nugroho. Kepada Febrian kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu tentang wakaf. Jadi, wakaf itu adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang berarti menahan diri atau mengikhlaskan suatu benda atau harta seseorang yang digunakan untuk manfaatnya itu demi tujuan kebajikan dan kepentingan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Jadi, wakaf ini ada beberapa pandangan oleh mazhab-mazhab kita. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi, yang dimana memandang wakaf itu sebagai menahan benda secara hukum, tapi kepemilikan tetap pada wakif yang boleh menarik kembali atau menjualnya, sehingga yang disumbangkan itu hanyalah manfaatnya. Dan yang kedua itu ada dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan kepemilikan wakif, tetapi mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikan dan manfaatnya harus disedekahkan tanpa boleh ditarik kembali. Gitu. Wakaf dapat berupa aset tunai atau non tunai yang halal berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif. Jadi harta itu harus kepemilikannya itu adalah yang mewakafkan suatu benda itu. Jadi penerima manfaat wakaf itu disebut mauquf alaihi, yang bisa perorangan atau badan tertentu yang menggunakan harta wakaf untuk kepentingan umum dan ibadah. Jadi yang bisa menerima harta dari wakaf itu adalah seseorang yang membutuhkan mungkin, atau suatu badan atau organisasi bisa dibilang ya, untuk kepentingan umum dan ibadah. Jadi wakaf itu mempunyai juga jenis-jenisnya. Yang umum dikenal antara lain itu, yang pertama itu adalah wakaf khairi, yaitu untuk kepentingan umum dan sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua itu ada wakaf ahli, yaitu untuk kepentingan keluarga atau keturunan wakif. Nah, dan yang ketiga itu ada wakaf mustarak, yang dimana manfaatnya itu untuk masyarakat umum dan keturunan wakif sekaligus. Jadi secara umum, wakaf itu adalah penyerahan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nadir untuk dikelola demi kepentingan sosial dan ibadah. Singkatnya, wakaf itu adalah instrumen sosial dan keagamaan yang menahan kepemilikan harta untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat atau kepentingan ibadah sesuai syariat Islam. Oke, baiklah, kita akan masuki pembahasan yang kedua tentang hibah. Jadi, hibah itu menurut bahasa adalah berasal dari kata wahabah yang memiliki beberapa arti, kawan-kawan sekalian. Yang pertama itu adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma, memberikan dengan sukarela, pemberian tanpa imbalan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hibah menurut bahasa itu adalah pemberian sukarela dari seorang kepada orang lain sebagai bentuk kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Nah, hibah menurut istilah atau terminologi yakni adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, sukarela, dan tanpa imbalan.
saat dia masih hidup, baik dalam bentuk harta atau manfaat, dan disertai dengan pengalihan kepemilikan. Selanjutnya teman-teman, hibah menurut hukum perdata itu adalah perbuatan hukum berupa pemberian suatu barang dan seseorang kepada orang lain dengan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali yang dilakukan selama pemberi masih hidup. Selanjutnya, definisi hibah menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 210, yakni adalah hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dan seseorang atau badan hukum kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, beberapa ulama fikih pun mendefinisikan tentang hibah. Salah satunya itu adalah Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, yakni dia mengemukakan bahwasanya hibah itu adalah pemberian harta milik kepada orang lain dalam hidupnya tanpa imbalan dan dilakukan secara sukarela. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, hibah itu adalah pemindahan kepemilikan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa ada ganti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum hibah menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran itu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang memiliki arti, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Menurut hadis, dalil hadis tentang hibah itu adalah hadis riwayat Bukhari yang mana ia meriwayatkan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Dan selanjutnya, dasar hukum hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam hal ini diatur dalam pasal 1666 sampai dengan 1993. Nah, jadi di sini kami cuma mencantumkan dalam pasal 1666 Kitab Undang Hukum Perdata. Jadi hibah itu adalah sesuatu perjanjian dengan yang mana seseorang penghibah oleh suatu pemberi dengan cuma-cuma menyerahkan suatu benda untuk dimiliki oleh orang lain yang menerima pemberian itu. Oke, kawan-kawan sekalian semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah hibah dalam hukum perdata. Jadi agar hibah sah menurut Kitab Undang Hukum Perdata harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama itu adalah para pihak cakap hukum, baik pemberi maupun penerima hibah, harus dewasa dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, dilakukan secara tertulis. Hibah atas benda tidak bergerak harus dibuat dengan akta notaris supaya tidak ada permasalahan di waktu-waktu lain nantinya. Selanjutnya, dilakukan saat hidup. Hibah tidak boleh mengandung syarat yang berlaku setelah kematian pemberi. Selanjutnya, tidak melanggar hukum waris. Hibah tidak boleh merugikan bagian mutlak ahli waris. Oke, kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis hibah menurut hukum perdata. Jenis hibah yakni yang pertama itu adalah hibah antar hidup, yang mana dilakukan selama pemberi masih hidup dan berlaku. Selanjutnya itu hibah wasiat, yang mana dilakukan saat hidup tetapi baru dilakukan setelah kematian dan seringkali diklasifikasikan sebagai wasiat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hibah dalam hukum perdata. Yang pertama itu adalah bersifat sukarela dan cuma-cuma dan tanpa imbalan, menyebabkan peralihan hak milik setelah diberikan tidak bisa ditarik kembali kecuali karena alasan hukum tertentu, misalnya penerima hibah menyakiti pemberi. Selanjutnya, jika menyangkut benda tidak bergerak, contohnya tanah, rumah, wajib itu dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Oke kawan-kawan, tidak bosan-bosannya kami akan menyampaikan tentang hibah. Pembahasan selanjutnya itu adalah unsur-unsur dalam hibah. Yang pertama itu adalah pemberi hibah atau disebut dengan al-wahib.
harus dewasa, berakal dan berhak penuh atas harta yang dihibahkan. Yang kedua, penerima hibah atau al-mauhub lahu, orang yang dituju menerima pemberian dia bisa siapa saja termasuk anak-anak. Yang ketiga, harta yang dihibahkan harus diketahui dengan jelas dan milik penuh si pemberi. Yang keempat, ijab dan qabul, penyataan pemberian dan penerimaan hibah. Yang kelima, penyerahan, barang harus diserah terimakan agar hibah menjadi sah secara sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah hibah. Harta yang dihibahkan tidak dalam keadaan tergadai, tidak sedang dijaminkan, tidak bertujuan menyakiti ahli waris lain secara zalim, tidak ditarik kembali kecuali dengan alasan yang dibenarkan, terutama hibah kepada anak yang tidak adil. Oke, alhamdulillah pembahasan kami tentang wakaf dan hibah dalam hukum perdata di Indonesia telah kami paparkan teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan kami yang masih banyak kurangnya, kami mengakuinya. Oleh karena itu, apabila ada ingin ditanyakan, mungkin langsung saja ke Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Asridal MH. Demikian dari kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.